Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdian Syahputra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Setelah pada podcast sebelumnya membahas tentang tanda-tanda perbaikan ekonomi di Indonesia, maka pembahasan kali ini akan difokuskan pada kondisi dari sektor jasa keuangan yang turut mendukung arah perbaikan ekonomi Indonesia saat ini. Sektor jasa keuangan tentunya memiliki andil penting dalam mendukung laju perbaikan ekonomi. Hal ini karena jasa keuangan merupakan salah satu sektor yang amat menentukan dalam mengalirkan dana ke berbagai sektor yang membutuhkan. Dan nantinya, dana tersebut akan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan produktif. Dalam menjalankan fungsinya, sektor jasa keuangan harus tetap dijaga stabilitasnya dari waktu ke waktu oleh berbagai pihak, agar momentum perbaikan ekonomi tetap dapat dipertahankan. Lalu, bagaimana kondisi stabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia akhir-akhir ini? Dalam pemaparannya pada November lalu, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa kondisi sektor jasa keuangan masih dalam kondisi yang stabil dan terjaga karena beberapa faktor. Yang pertama, pada Oktober 2020, rasio non-performing loan growth masih terjaga pada angka 3,15%, dan rasio non-performing financing pada perusahaan pembiayaan sebesar 4,7%. Terjaganya kedua rasio tersebut terutama ditopang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan yang realisasinya hingga 26 Oktober 2020 mencapai 932,4 triliun untuk 7,53 juta debitur, dan realisasi restrukturisasi pembiayaan hingga 17 November 2020 mencapai 181,3 triliun untuk 4,87 juta kontrak. Yang kedua, risiko nilai tukar perbankan dapat dijaga pada level yang rendah, terlihat dari rasio posisi devisa neto Agustus 2020 sebesar 2,31%, jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20%. Yang ketiga, permodalan lembaga jasa keuangan sampai saat ini relatif terjaga pada level yang memadai. Capital adequacy ratio perbankan tercatat sebesar 23,74%, serta risk-based capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 539% dan 337%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%. Begitupun gearing rasio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,28%, jauh di bawah maksimum 10%. Kedepannya, sektor jasa keuangan diharapkan dapat semakin memuluskan pemulihan sektor real dan perekonomian. Hal ini dapat tercapai melalui optimalisasi peran lembaga jasa keuangan dengan mengembangkan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi dengan ekosistem ekonomi potensial di berbagai bidang, dan pengembangan ekosistem digital ekonomi yang terintegrasi. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai stabilitas sektor jasa keuangan. Semoga bermanfaat dan salam investasi.